Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I think you are in good condition and it's Ramadan. Okay, here I would like to start my presentation for midterm test discourse analysis. So before that, allow me to introduce myself. My name is Michael Fadlan Abdillah and I'm from CL class. My ID number is 193200228. And then, in this material, I will explain about the cooperative principle. Okay, this slide is about table of contents. In this presentation, there are three sections that I will explain the material. The first is about basic concept. Basic concept is telling the principle of cooperative principle and theory formulated by Herbert Paul Grice. And next section is telling about types of maxims. The last section is observing the maxims. Okay, in here we can see the figures of theory cooperative principle. He is Herbert Paul Grice. Paul Grice is an English philosopher and linguist. Theory of the cooperative principle by Herbert Paul Grice. He states that make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Atau secara sederhana adalah, the cooperative principle is to make your contribution to the conversation as needed. Jadi kita berbicara sesuai dengan kebutuhan. Well, now we move to the main of presentation is about maxim. According to Paul Grice, there are four maxims of cooperative principle. The first one is maxim of quantity, the second one, maxim of quality, the third one is maxim of relation or relevant, and the last is maxim of manners. Okay, the first is maxims of quantity. Provide enough information, not too little or too much. The maxim of quantity has the principle that give your information as needed in its context of the purpose of speech. Do not provide information that exceed the need. Jadi, ketika ada orang bertanya, maka jawab secukupnya, jangan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Contoh ketika ditanya, gimana sih rasanya makan di situ, di dapur cobek? Nah, kita cukup jawab, rasanya enak. Itu sudah termasuk dari maxim of quantity karena jawabannya sesuai dengan pertanyaan dan tidak terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Okay, the next is maxims of quality. Do not say something that hasn't been proven true. Maxim of quality has the principle that do not say something that hasn't been proven true. Di mana penutur memberikan informasi yang jujur atau dengan bukti yang disertai dengan fakta. Kurang lebih, maxim ini menganjurkan agar kita tidak berbohong. Oleh karena itu, ketika ingin berkata atau memberikan informasi harus disertai dengan fakta. Ketika kita berbohong atau tidak punya bukti, maka berarti kita sudah melanggar dari maxim of quality ini. The next is maxim of relevant. Say something relevant to the topic of conversation. Dalam hal ini, penanya atau penutur dan orang yang ditanya harus memberikan informasi atau jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Contoh ketika sedang ada orang di kamar mandi, ada yang bertanya, sedang apa di kamar mandi? Nah, agar topik ini relevan atau conversation ini relevan, berarti menjawab dengan yang relevan juga, yaitu sedang mandi kah? Atau sedang buang air kecil atau sedang buang air besar. Tidak mungkin di kamar mandi sedang makan atau sedang tidur, kecuali ketiduran sih. Jadi gitu, itu merupakan dari maxim of relevant. The last maxim is maxim. Okay, the last maxim is maxim of manner. Do not provide ambiguous information. In the sense that we must provide clear and orderly information without confusing the interlocutor. Jadi, maxim ini mengarahkan agar ketika ingin memberikan informasi, itu harus jelas. Jangan membingungkan. Dalam artian, berbicara yang urut, yang sesuai. Jangan puter-puter omongan sehingga ruwet. Seperti itu. Maka itu akan membuat pendengar bingung
dengan apa yang disampaikan. Oleh karena itu, ketika kita memberikan informasi secara tidak urut atau ambigu, itu berarti sebuah pelanggaran dari maxim of manner. Nah, jadi keempat poin maxim itu merupakan hal yang harus dipatuhi dalam prinsip kerjasama agar mendapatkan percakapan atau komunikasi yang baik berjalan dengan lancar. Bagaimana caranya agar proses komunikasi berjalan dengan lancar? Diperlukan kerjasama antara penutur dan lawan tutur. Okay, next, observing the maxims. In addition to compiling 4 maxims that must be obeyed, Grice also divides 4 types of violations based on human considerations. When speaking, just talk, because it is natural. There are 4 violations that Grice made: floating, violating, infringing, opting out. Okay, the first is floating. The type of violation that violates the principle of cooperation by expecting the other person to understand what the speaker means. Jadi, floating ini merupakan pelanggaran yang dilanggar dengan mengharapkan lawan bicaranya tetap paham dengan apa yang dimaksud oleh penutur. Okay, and the next is violating. This type of violation, which was indeed done to make the listeners not understand. It means, penutur sengaja melanggar maxim ini karena tidak ingin lawan bicaranya paham dengan apa yang ia katakan. Contoh sederhananya ketika ada si A dan si B. Si A bertanya kepada si B, "Sepatumu harganya berapa?" Kemudian si B menjawab, "Tidak sampai menjual rumah kok." Nah, di situ si B tidak menginginkan si A mengetahui harga sepatu yang tersebut sehingga dengan sengaja menyelewengkan jawaban agar si A tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh si B. And the next is infringing. The type of violation when there is a deficiency in the potential of the language. Jadi, infringing ini merupakan jenis pelanggaran yang apabila ada kekurangan potensi bahasa atau kurang paham dalam bahasa. Contohnya seperti anak kecil. And the last is opting out. The type of violation that occurs when the speaker does have to violate the maxim due to certain reasons. Jadi, itu semua merupakan pelanggaran yang dibuat oleh Paul Grice yang tentu atas dasar sifat manusia, karena normal manusia untuk berbicara aja, tidak perlu mengikuti konsep apapun, sehingga dibuatlah jenis-jenis pelanggaran seperti itu. And for the next slide is about floating the maxim. This is the focus in this presentation. As I said before, floating the maxims ini terjadi ketika penutur tidak mematuhi prinsip kerjasama, tetapi mengharapkan lawan bicaranya untuk memahami apa yang dimaksud oleh penutur. Dan floating maxim ini merupakan pelanggaran yang melanggar, tetapi lawan bicaranya paham, dapat memahami berdasarkan konteks budaya ataupun lingkungan, dan terkadang banyak ditemukan dalam contoh-contoh acara komedian karena untuk memecahkan atau untuk menumbuhkan efek humor seperti itu. Okay, in here there are 4 types of floating of maxims made by Paul Grice, and there are floating maxims of quantity, floating maxims of quality, floating maxim of relation, and floating maxim of manner. The first is floating maxim of quantity. Provide little or too much information, which means ketika memberikan informasi yang sedikit atau berlebihan, itu merupakan melanggar atau merupakan pelanggaran maxim of quantity, sehingga pelanggaran tersebut dinamakan oleh floating maxim of quantity. And the next, floating maxims of quality. Exaggeration, lying, or hyperbole. It means hal-hal yang berlebihan dapat melanggar maxim of quality, seperti berbohong atau majas hyperbole yang sering digunakan untuk memunculkan efek humor. Dan akan tetapi, sekali lagi, lawan bicara tetap paham dan apa yang dimaksud oleh penutur, karena itu merupakan prinsip dari floating maxim itu tersendiri. The next is floating maxims of relation.
the speech is not connected. Jadi sekalipun ujaran tidak nyambung, tetap lawan tutur akan tetap paham dengan apa yang dimaksud oleh penutur. Nah, jadi ini termasuk pelanggaran floating maxim of relation ketika terdapat pembicaraan yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. And the last is floating of manner. Provide ambiguous or inappropriate information. Ketika berkata sesuatu yang ambigu atau tidak memberikan informasi yang sesuai, itu berarti kita melanggar maxim of manner. Karena kembali lagi, maxim of manner itu sendiri yaitu jangan berkata yang ambigu. Jadi ketika berkata yang ambigu, it is floating of manner. Well, here are the examples of floating the maxims. Let's see the example together. Siapa Gilang? Saya nitip Dan sama Ayu celana dalam, tapi yang 5 meter dalamnya. Celana dalamnya 5 meter? Iya, lu merenang di sini. Okay, that is the example of floating maxim of quality. Nah, contoh dalam video tersebut, ketika Gilang berkata, saya titip Dan celana dalam, tapi dalamnya 5 meter. Itu merupakan pelanggaran dari maxim of quality karena mengandung majas hiperbol, yaitu celana dalam 5 meter. Karena secara realistis, celana dalamnya yang dipakai untuk di dalam bukan berarti dalam itu memiliki kedalaman yang dalam. Seperti itu. Oleh karena itu, ini yang dilebih-lebihkan oleh Gilang. Dia menggunakan kata celana dalam 5 meter. Karena dalam konteks untuk memunculkan efek humor. Karena ini acara sketsa TV komedi. Oke, sekarang kita bisa melihat contoh selanjutnya yaitu floating maxim of manner. Oh, itu dia nih. Kasih Gilang, Pak Surya. Nah, Pak Surya makasih. Saya Ini kemarin. belanjaan lu? Iya. Kentang Mustafa. Kenapa enggak lu yang bawa dari tadi? Kentang Mustafa. Ya, yang buat kondangan. Kentang Mustafa kayak gimana, Sur? Yang kecil-kecil. Kecil-kecil Yang suka ada ada kondangan. teringnya. Oh, Maman. kentang Mustafa. Yang suka nyangkut di gusi, cak gitu masuk ke sini. Dari contoh video tersebut terdapat floating maxim of manner, yaitu ketika Surya berkata tentang Mustafa. Karena itu merupakan kata yang ambigu sekali dan tidak tutur dalam percakapan. Ketika Gilang bertanya, menjawab iya, dan Surya menjawab dengan emosi dengan sebal kentang Mustafa. Kentang Mustafa dalam konteks ini adalah sebuah makanan, di mana Surya gunakan untuk memunculkan atau meluapkan rasa emosinya kepada Gilang. Nah, ini dia yang tidak tutur dalam percakapan sehingga kata disebutkan ini contoh dari floating maxim of manner. Oke, sekarang kita lanjut lihat contoh yang selanjutnya, yaitu the example of floating maxim of relation. Pak Surya masuk dong, males banget sih. Yang tegak kalau bawa apa-apaan kan polisi. Bukan apa-apa, gue nggak bisa lihat sepatu gue sendiri. Akhirnya gue tahu rasa jadi Kiki gimana. Dalam video tersebut, saat Surya menjawab pertanyaan Ayu, itu merupakan contoh dari floating maxim of relation. Karena pada awalnya Ayu hanya mengingatkan atau berkata sekedar informasi bahwa polisi itu kalau bawa apa-apa tuh harus tegak, jangan lemah gitu. Akan tetapi, kali lagi Surya menjawab di luar ranah pertanyaan tersebut. Sehingga prinsip kerjasama yang baik tidak terjadi seperti yang digambarkan oleh Paul Grice. Oleh karena itu, contoh ini masuk dalam kategori floating maxim of relation. And then, in this example, there are two types of maxim in this conversation. First, floating maxim of relation. Second, maxim of relation. Let's see the example. Jadi saya mau tahu nih, masalahnya di mana? Ki, yuk kalau mukul komandan cuti berapa hari ya kita? Cuti, gue berhenti. Cuti. Floating maxim of relation terjadi ketika Andre bertanya. Jadi saya mau tanya nih, masalahnya di mana? Kemudian Surya menjawab sekaligus bertanya kepada Ayu. Yuk, kalau mukul komandan cuti berapa hari ya kira-kira? Nah, Surya bertanya seperti itu atas dasar gondok karena Andre ini menjatuhkan barang atau keranjang sayur yang sudah Surya angkat sehingga itu sangat merepotkan dan membuat Surya emosi. Oleh karena itu Surya bertanya seperti itu. Nah, di mana tidak terjadinya relasi antara pertanyaan dan jawaban, malah muncul pertanyaan baru. Tetapi hal ini memang sering dilakukan oleh para komedian untuk memunculkan efek humor dan dapat menghibur para penonton. Yang kedua yaitu maxim of relation.
ketika saudara bertanya, "Yuk kalau mau komandan cuti berapa hari ya kira-kira?" Dan Ayu menjawab dengan polosnya, "Seminggu." Nah, itu merupakan maximum of relation karena jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Okay guys, I think that's all from me and enough for this presentation. Thank you for attention and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.